Baik, pertanyaan pertama, apakah bisa daftar jurusan yang waktunya 25 bulan nih Pak untuk S2 di universitas yang all subject? Apakah beasiswa LPDP bisa membiayai untuk 25 bulan, program yang 25 bulan? Seperti itu. Mungkin Pak Dwi, apakah bisa menjawab Pak? Ya Mas Dimas. Untuk master maksimal 24 bulan Dimas. Jadi kita membiayai maksimal 2 tahun. Kalau orang itu belum lulus, maka pembiayaannya kita putus. Tapi mereka tetap kita izinkan untuk meneruskan. Tentunya harapan kami Anda bisa meneruskan sendiri untuk masa pembiayaannya begitu ya. Kemudian kita pantau kalau mereka pulang, tentunya kita akan sambut dengan senang hati setelah Anda lulus. Kira-kira begitu. Ya. Nanggung banget ya 25 bulan ya. Kenapa nggak bisa dibuat 24 bulan? Begitu. Satu bulan begitu berartinya begitu. Betul, semoga menjawab ya bagi penanya tadi bahwa memang LPDP hanya membiayai untuk maksimal 24 bulan untuk program master ya. Kemudian apabila lebih dari jangka waktu tersebut, silakan untuk melanjutkan pendanaan dengan biaya sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, nampaknya ini ditujukan untuk kepada Direktur Beasiswa ya. Apakah kita ingin ada yang ingin mengetahui ini Pak, ide atau narasi besar yang ada di dalam ide seorang Pak Dwi Larso, apakah ada bidang-bidang studi yang prioritas nih yang bisa diprioritaskan oleh program LPDP tahun 2023 atau tahun-tahun berikutnya? Mohon disebutkan bidang-bidang studi prioritas tersebut. Ini pertanyaan nusuk sekali nih. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang dana LPDP yang tadi disebut besar 119 triliun dan dana yang bisa kita spend katakanlah 6 triliun tiap tahun akan meningkat terus ya. Itu dana yang cukup besar ya Mas Dimas, beli Nara gitu ya. Tapi kalau kita lihat bangsa kita bangsa besar, dana itu juga kurang. Contohnya pendaftar LPDP itu tahun lalu ya Mas Dimas, tahun 2021 di tahap keduanya itu pendaftarnya 6.000. Tahap 1 2022 ya, tahap berikutnya itu pendaftarnya 9.000. Tahap kedua tahun lalu yang bulan Juli itu pendaftarnya 13.000. Ya, terjadi peningkatan yang cukup tajam dan dari pendaftar katakanlah 6.000, 9.000 dan 13.000 tentunya tidak ditambah totalnya ya, ada overlap-nya. Katakanlah totalnya itu berarti kan 13.000 ditambah sekian, kira-kira 15.000 lah katakanlah begitu ya. Yang kita berikan itu hanya kemarin hampir 6.000 kan. Jadi masih ada ya sekitar 8.000, 9.000 yang memang orang-orang terbaik yang mendaftar ke LPDP itu kan sudah melewati tahap yang cukup ketat ya, self selection. Itu kita masih kurang juga. Nah, poin saya adalah dari jumlah pun kita akan terus tingkatkan. Ya, karena masih banyak pelatih terbaik yang kita anggap tadi sudah besar, itu masih besar. Masih harus kita perbesar. Dan ada impian, mimpi besarnya itu sampai angka nanti 400 triliun, Mas Dimas, Nara. Baru mungkin kita bisa menyekolahkan semua yang memang kita ini, baik luar negeri maupun dalam negeri. Nah, pertanyaannya dalam keterbatasan yang ada, maka kita harus bisa memilih dan memilah mana yang memberikan dampak maksimal bagi kemajuan bangsa. Saya yakin mungkin ya pada titik ini kita tidak bisa ada area yang kita blacklist. Kamu tidak boleh masuk program studi ini. Atas dasar apa kita memutus itu? Karena bangsa ini membutuhkan program studi apapun ya, bangsa sebesar Indonesia begitu. Yang kita bisa berikan adalah focusing, memberikan insentif fokus kepada area-area yang kita yakini memberikan dampak maksimal. Satu area adalah sektor publik.
Ya, kesehatan menurut saya itu dampaknya adalah untuk kesehatan, untuk kesejahteraan bangsa. Kalau dokter spesialisnya makin banyak, begitu kan, ini sangat dibutuhkan. Berapa kematian bayi dengan kelainan jantung yang tidak tertangani dan harus meninggal, mohon maaf, setiap tahunnya. Ini harus ditangani betul. Ya, memang banyak yang penting, tapi kita mencari yang lebih penting daripada yang penting-penting itu. Pendidikan pasti ya, Nara dosen, kalau dosen seperti Nara dia akan mengajar mahasiswanya dengan lebih baik ya, lebih berkualitas begitu kan, dengan integritas tinggi kan, itu yang kita dorong ya. Kemudian itu sektor publik. Kami juga ingin agar pegawai negeri yang bekerja di kementerian lembaga itu meningkatkan kinerjanya gitu ya. Konon kabarnya koruptor di Indonesia sebagian besar adalah lulusan perguruan tinggi. Jadi jangan sampai kita masuk ke situ karena akan membawa ke lubang kegelapan dari bangsa ini. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada ya, agar bangsa ini terus maju. Itu sektor publik. Bangsa sebagai Indonesia, sektor swastanya harus keren, ya, harus maju, harus kuat. Nah, saya mengikuti aja arahan dari pemerintah pusat. Pidato Pak Jokowi terus kita ingat ya, rencana pembangunan 5 tahunan terus kita lihat ya, 25 tahun ke depan seperti apa. Selalu yang dibicarakan kalau industri, hilirisasi industri. Dan faktanya industri smelter pengolahan pemberian nilai tambah untuk nikel itu ikut menstabilkan ekonomi Indonesia selama masa pandemi. Hilirisasi industri kita dorong, baik yang di bawah tanah mineral, di atas tanah pertanian, di atas tanah, di bawah air, laut adalah kanan. Itu terus kita dorong. Green technology, green industri, energi terbarukan, terus kita dorong industri itu. Contohnya kerjasama kita dengan universitas di Cina, namanya CSU, dan industri Cina, kita membayar 1/3, mereka membayar 2/3 untuk mempelajari sektor metalurgi dan material science, untuk mendukung industri kita yang ada di Halmahera, ada di Morowali, di BUMN, begitu ya, agar mereka bisa memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bangsa. Kita industri perikanan, kemudian industri kesehatan akan terus kita dorong, industri digital, industri kreatif termasuk di dalamnya pariwisata, karena Indonesia ini yang kita dorong. Kita dorong itu dengan memberikan kerjasama, memberikan insentif-insentif tertentu. Akan ada rekrutmen khusus di luar yang reguler ini, Mas Dimas nanti. Karena kita contohnya kerjasama dengan NUS terkait dengan startup, terkait enterprise, teknologi. Mereka membayar 5, dapat 10, kita membayar 5. Dan itu akan kita rekrut khusus karena kapasitasnya, kuotanya sudah jelas. Ini di 2023 akan dengan universitas di Cina, mereka bayar 2/3, kita 1/3 lagi. Kobalt itu ternyata bagian dari litium. Dan ini tentunya akan memperbanyak sektor industri agar bangsa ini terus kuat dan maju. Itu kira Dimas, kita akan tambahkan, kita akan kurangi yang nggak penting, tapi dengan adanya fokus itu bukan artinya kita menghilangkan area apapun. Ya, masih tetap terbuka lewat jalur umum maupun lewat jalur PTUD masih tetap terbuka, karena kita juga tidak boleh sok paling tahu. Seringkali rakyat yang lebih tahu kita, kemungkinan itu masih tetap ada. Tapi dari pengetahuan kita, dana pas itu kita akan manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan bangsa di sektor-sektor yang memberikan impact yang maksimal. Demikian, mungkin kalau Nara mau menambahkan silakan terkait ini, karena bidangnya mereka termasuk bidang yang prioritas ya, baik sebagai dosen, sebagai aktivis di lingkungan, begitu, semuanya adalah tentang green dan segala macam. Apalagi dia juga seorang entrepreneur yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Terima Boleh, kasih Dimas. Boleh silakan Blinara untuk menambahkan. Ya, kalau biasanya saya nerima pertanyaan kayak tadi itu biasanya orangnya khawatir bahwa bidang dia tuh nggak ada biasanya gitu tuh. Nah, saya cuma mau bilang sih dari teman-teman, maksudnya di LPDP dalam semua proses seleksi administration, bakat skolastik sampai wawancara, teman-teman tuh nggak akan dijudge hanya karena punya bidang yang mungkin beda, nggak umum dan segala macam ya.
semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Jadi standar lulusnya itu bukan, oh saya nggak lulus nih karena bidang saya bukan prioritas LPDP, nggak ada kayak gitu. Selama teman-teman bisa proving, bisa tunjukkan bahwa teman-teman ini punya apa ya, punya niat yang jelas ini mau sekolah ini untuk apa gitu ya, dan apa yang mau dikontribusikan balik dengan LPDP, ke Indonesia. Aku yakin saya tidak mungkin LPDP kayak menolak SDM yang punya apa keyakinan yang bagus ini gitu ya. Jadi jangan takut misalnya, oh ini apa LPDP hanya mau yang metalurgi dan kedokteran, enggak ada kayak gitu, tenang aja gitu ya. Saya pun ambil matematika pun LPDP tidak ini kok, tidak pernah protes ngapain ngambil bidang kayak gini, enggak aplikatif misalnya gitu ya. Yang enggak kayak gitu caranya gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, fokus saja sama proses seleksinya. Kalau memang sudah yakin mau sekolah untuk apa dan mau kembali nanti ke Indonesia untuk apa, pasti akan difasilitasi lah oleh PDP. Itu ya sih. Baik, semoga menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Memang di LPDP sendiri program-program yang dianggap sebagai prioritas itu direspon dengan cara memberikan insentif ya, menjaring kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi yang terbaik di bidang tersebut untuk sekiranya dapat membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik bangsa sekolah di tempat tersebut dengan beasiswa LPDP. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan yang tadi Pak Dwi, kira-kira ketika LPDP itu memiliki peta jalan atau istilahnya prioritas ya, program-program studi yang menjadi prioritas merespon kebutuhan bangsa kita kali ini, bagaimana soal kebijakan kuotanya? Apakah ada kira-kira kebijakan-kebijakan yang terkait kuota nih Pak? Misalkan kedokteran lebih diperbanyak berapa jumlah persenannya, yang belajar kebijakan publik atau hukum berapa persenannya, seperti itu, apakah ada Pak kira-kira? Yang kita lakukan untuk kesehatan kita sudah clear, karena kesehatan ini agak lebih mudah menghitung kuota yang ada di Indonesia, karena pendidikan dokter spesialis kan di Indonesia. Kita diminta tadinya 1.000 untuk dokter spesialis, tapi setelah lihat daya tampungnya kan kita hanya dapat kira-kira 150, 160, mungkin sampai 200 ya per tahunnya. Jadi kita tingkatkan sampai 500 untuk dokter spesialis, termasuk yang di luar 4 yang prioritas tadi. Ya, di luar yang jantung, kanker, kemudian stroke atau otak, dan juga ginjal atau nefrologi. Jadi kita ambil 500. Yang 500-nya karena 1.000 kebutuhannya, maka kita berikan untuk fellowship maupun observership. Mereka bisa magang di luar negeri, ada yang bisa praktek, ada yang tidak boleh praktek, karena kan terkait perizinan. Itu terus kita dorong. Dan itu rekrutmennya juga khusus ya. Dananya kita pisahkan tentunya. Untuk yang reguler ini tetap cukup dana ya untuk merekrut ini, tidak mengurangi itu karena dana kita terus berkembang. Terus yang untuk yang kita kelola, ini biasanya saja itu yang afirmasi itu kira-kira ya sepertiga, yang umum kira-kira sepertiga, targeted kira-kira sepertiga. Tapi ke depan saya pikir targeted akan meningkat. Karena yang targeted tadi, contoh yang disebut Belinara atau yang ditanyakan untuk area-area tertentu, industri tertentu, itu kan bisa dimasuki oleh umum juga, oleh general. Bukan oleh PNS, TNI, Polri aja kan, itu kan malah mereka nggak boleh masuk ke situ kan. Jadi ini yang masuk adalah orang umum, publik. Tapi areanya adalah area yang kita beri insentif. Karena ini mendukung kepentingan bangsa. Nah di situ ada kuota. Kuotanya adalah kerjasama kita. Katakanlah dengan Universitas Cina, ya kita berikan 40, mereka pilih 31 dikirim, begitu ya, ada kuotanya. Belanda juga ada kuotanya, pertamanya 10, padahal saya 50 aja siap, tapi mereka siapnya hanya 10 tiap tahun. Kemudian meningkat menjadi 15, kemudian meningkat sekarang tahun 2023 akan menjadi antara 20 dan 22. Itu ada kuotanya, maka itu nanti rekrutnya bisa terlepas dari yang reguler ini, karena kuotanya sudah jelas begitu ya. Kerjasama lain juga dengan NUS minimal 10, kalau lebih maka pembiayaan seperti ini. Itu ada kuotanya. Nanti dengan Berkeley, dengan KAIS ya Korea, dengan Davis, dengan Chicago, dengan yang lain-lain ada kuotanya karena mereka chip in money. Jadi kita punya kuota. Nah, untuk yang reguler maupun yang PTUD
terkait dengan afirmasi dan juga targeted yang ikut reguler ya Mas Dimas, itu biasanya gambarnya seperti itu. Ya kira-kira sepertiga. Jadi kira-kira untuk yang sudah targeted, itu kan ada 2/3 ya. Karena afirmasi itu bagian dari targeted. Gitu. Kan ini target ya, tentunya lebih ringan persyaratannya. Dan kami memang tidak bahagia atau tidak merasa sukses hanya menyekolahkan Anda mendapatkan gelar S2, S3. Jadi kalau saya tengok bisnisnya Nara di Bali, itu saya bangga betul. Sahabatnya Nara itu ada kepala desa di Bali. Bangga betul karena kontribusinya real gitu. Kan banyak juga orang yang bergelar S2 dan S3 yang kurang atau tidak berkontribusi gitu. Jadi kami LPDP juga menangkap tanggung jawab itu, mengambil tanggung jawab itu, bahwa selama Anda studi, kami juga akan berikan Anda dorongan program-program untuk mengembangkan soft skill Anda, untuk melihat nanti kontribusinya kemana. Karir Anda itu kita mau jadi entrepreneur, atau mau jadi pegawai di swasta, atau di PNS, atau apa, kita juga akan membantu Anda untuk memfasilitasi, sehingga nanti soft landing. Nah ini seringkali Nara, kami juga harus hati-hati, jangan sampai memanjakan mereka. Kan ada juga nanti orang, Pak, saya udah disekolahkan, kemudian Bapak siapkan nggak kerjaan bagi saya? Nah ini melanggar tadi dari kriteria terakhir dari seleksi. Anda harus menjadi champion, menjadi solusi bagi seluruh masalah bangsa. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Anda lulusan terbaik, S2, S3 terbaik. Sementara rata-rata orang Indonesia belum lulus SMP. Sekolahnya baru 8, sekian tahun. Jadi Anda jangan cengeng gitu kan. Seluruh masalah Anda bisa pecahkan, seperti yang dilakukan Nara dari kecil ya, kemudian kontribusinya keren ya. Tanya beli Nara lah sama sahabat-sahabatnya itu. Gitu ya Dimas. Baik, terima kasih jawabannya Pak Dwi. Mudah-mudahan bisa melegakan ya teman-teman calon pendaftar beasiswa, baik apapun program studi yang Anda tuju, apakah itu misalkan di kesenian, di musik, atau di kebijakan publik, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu sains, teknologi, semuanya. Saya ingin menambahkan dikit. Ya, silakan. Kalau dari awal ini, kita hampir tidak mau tidak perlu menetapkan kuota, Dimas, untuk yang umumnya. Kenapa? Karena dana bagi hasil yang dikelola oleh LPDP itu kan dinamis, mengalir terus. Setiap bulan kita dapat bagi hasil, setiap bulan kita dapat bagi hasil. Jadi sampai titik akhir, nanti di bulan Desember waktu pengumuman atau November waktu pengumuman, kita akan lihat LPDP itu dananya harus di-spend maksimal untuk memberikan beasiswa. Sehingga kalau kita patok ternyata nanti dananya kurang, repot. Kalau kita patok berlebih, malah repot lagi. Kita kan nggak mau ada sisa begitu. Kita akan spend semuanya, Dimas. Itu kira-kira mentalitasnya. Jadi kita akan berikan segalanya untuk rekrut sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Demikian, Dimas. Semoga terdengar ya, kayak ada kamu agak berhenti gitu gambarnya. Makasih.